sehingga banyak orang kaum muslimin untuk tidak begitu minat untuk belajar tentang ilmu falak. Nah, kira-kira mungkin faedahnya untuk kita semua seperti apa dulu? Nah, sedangkan ilmu ada dua, ada ilmu astronomi, itu perbintangan dan sebagainya yang dilakukan oleh Dewan Hisab Riyad Kabupaten Sukabumi, ada ilmu astrologi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahu ghayatuna wal ikhlasu qamduna wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal yaqin wa talabi ridallahi fil amali baina ibadihi bittaqul ya'ni amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini bersama saya dengan Agus Adit Hikmatullah dalam acara Bincang Ramadan bersama PUI. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ya, adalah salah satu tokoh PUI juga. Namun sebelumnya saya akan coba bacakan tentang biodata beliau. Nama lengkapnya adalah Dr. Andes Kiai Haji Mbah Misbah MPD. Dia adalah salah satu tim ahli Dewan Hisab Riyad Kabupaten Sukabumi. Juga dia sebagai komisi pengkajian MUI, juga di Dewan Pakar ICMI. Juga komisi kerohanian di PGRI dalam hal pembentukan karakter, juga di bidang diklat di LPTK Kabupaten Sukabumi, dan yang paling penting nih, dia sebagai Dewan Pertimbangan Daerah di PUI Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah, gimana dengan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kedatangannya, atas bisa datang ke sini. Mudah-mudahan ini akan menjadikan suatu kebaikan buat kita semuanya. Amin, amin. Di podcast kita kali ini. Gimana puasanya, sehat, lancar? Alhamdulillah. Ini mungkin dalam hal ini ada beberapa yang menarik pembahasan pada tema kali ini adalah seputar ilmu falak ya. Terutama juga dari kemarin kegiatan dalam penentuan Ramadan ya. Dalam penentuan Ramadan ada beberapa hal yang berbeda dan sebagainya. Nah, sementara kami dari PUI menganggap penting ya untuk mensosialisasikan tentang seputar terkait permasalahan ataupun penentuan masalah ilmu falak ini gitu ya. Namun sebelumnya kami informasikan bahwa podcast ini kita kerjasama antara PD PUI Kabupaten Sukabumi dengan SMK Pus Al Farhan dan Paradigma ya. Mudah-mudahan podcast ini menjadikan suatu kebaikan buat kita semua. Nah, Ajengan, saya panggil Ajengan ya, karena di PUI dari dulu itu biasanya memanggil orang yang berilmu, orang yang ini disebutnya ajengan gitu. Nah, sebagaimana kita ketahui di mungkin khususnya di Kabupaten Sukabumi atau bahkan umumnya di Indonesia, di negara Indonesia, dalam penentuan masalah penentuan tanggal 1 Ramadan ataupun tanggal 1 Syawal dan lain sebagainya, itu terkadang itu suka ada perbedaan. Di satu sisi perbedaan adalah rahmatul alamin. Akan tetapi kita sangat perlu untuk menyampaikan, memberikan tausiah, memberikan wawasan kepada masyarakat hal banyak terkait masalah ini. Jangan sampai masyarakat justru salah gitu ya dalam menentukan arahnya, sehingga mencari yang paling mudah
giliran pas saum mencari numpang akhirna. Giliran pas mau lebaran nyari yang paling cepatnya. Gitu. Nah mungkin selain itu juga kita akan berbincang-bincang seputar tentang ilmu palak gitu ya. Nah mungkin pada kesempatan ini kita akan coba menggali berawal dari ilmu palak itu sendiri aja kan gimana tuh pengertiannya mungkin seperti itu. Mengapa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu. Pada kesempatan ini bisa kumpul wajah. Mudah-mudahan yang menyaksikan dalam kajian ini bisa menyerap info dan bermanfaat sehingga untuk melangkah dalam poin ibadah menjadi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini keberangkatan dari jangan sampai salah perdugaan apa itu ilmu palak. Palak itu artinya orbit atau lindasan benda-benda langit. Itu namanya palak. Ini ada dua, ada palak dengan huruf kaf itu orbit, ada palak dengan huruf qaf itu yang mengisi qul a'udzu birabbil falaq yang mengisi waktu subuh. Nah, ilmu pengetahuan ini itu mempelajari lintasan benda-benda langit khususnya bumi, matahari, bulan. Nah, pada orbitnya masing-masing diketahui posisi suatu benda langit terhadap benda langit lainnya agar diketahui pengaruhnya terhadap perubahan waktu di permukaan bumi. Nah, itu ilmu falak. Sehingga dianalisa bulan mengelilingi bumi yaitu 1 bulan sekali, bumi mengelilingi matahari 1 tahun sekali, dan matahari berjalan pada porosnya yaitu 31 tahun sekali. Itu prosesnya. Nah, sedangkan ilmu ada dua, ada ilmu astronomi itu perbintangan dan sebagainya yang dilakukan oleh Dewan Hisab Riyad Kabupaten Sukabumi. Ada ilmu astrologi. Astrologi itu berkaitan dengan masalah pernasiban. Nah, itu yang dilakukan yang berkembang masyarakat. Misalnya seorang ini menikah yang lahirnya Senin harus dengan siapa? Nah, itu ilmu astrologi. Nah, tapi yang kita berlaku itu ilmu astronomi. Nah, itu perbintangan. Nah, ini yang digarap oleh Dewan Hisab Riyad Kabupaten Sukabumi. Semuanya ilmu falak itu ada 4 yang dilakukan. Pertama, menentukan awal atau akhir bulan. Yang kedua, yaitu menentukan arah kiblat. Arah kiblat. Dan yang ketiga, menentukan kapan terjadinya gerhana. Dan yang keempat, membuat atau membuat jadwal insakiyah. Nah, itu yang dilakukan oleh Dewan Hisab Riyad Kabupaten Sukabumi. Hampir semuanya di seluruh Indonesia dengan menggunakan hal tersebut. Nah, ilmu falak ini ada 2 poin, yaitu ada ilmu falak ilmi, ada amali. Sedangkan ilmu falak ilmi yaitu ilmu falak yang membicarakan benda-benda langit secara teori. Nah, ini secara teori ini disebut ilmu falak ilmi. Sedangkan amali ilmu falak yang membicarakan benda-benda langit secara praktek. Itu melalui perhitungan-perhitungan. Banyak metodenya, mau epimeris, Janus, almanak nautika, ataupun takdirul maksud, dan banyak lagi kitab-kitab termasuk Sulam Munayyirin. Nah, itu kitab-kitab untuk metode dalam menganalisa, yaitu menghitung kapan terjadinya akhir bulan dan kapan terjadinya awal bulan. Ini jadi yang pokok kita itu minimal yaitu ada 5, yaitu 1 Muharram, kemudian awal Ramadan, kemudian akhir Ramadan yaitu menentukan Syawal, Dzulhijjah, termasuk menentukan kapan Rajab dan Rabiul Awal. Nah, tapi pelaksanaan kami yaitu setiap bulan ke sana melaksanakan perhitungan dan melaksanakan praktek yaitu Ru'yatul Hilal. Ini dalam kajian tentang nah, ilmu falak itu artinya ada ilmu hisab, itu karena menggunakan perhitungan. Kedua, ada ilmu rosdu, itu menggunakan pengamatan, itu kemana arahnya bulan yang diamati, kemudian azimutnya,
Nah, kemudian ilmu mikot itu membicarakan tentang batas-batas waktu. Itu ilmu mikotnya. Jadi ilmu falak itu ada 3, hisab, rosdu, mikot. Nah, mikot. Ini yang dilaksanakan oleh Dewan Hisab Ruqyah. Nah, ruang lingkupnya tadi sudah disebutkan, yaitu pertama menentukan arah kiblat. Dengan rumus yang paling sederhana, 90 dibagi 4 hasilnya 22,5 ditambah 2,5 sama dengan 25 ditambah 270 jadi sama dengan 285. Itu sudah otomatis rumus itu berarti rumus menentukan arah kiblat. Nah, di sana jadi untuk mempermudah, makanya insya Allah nanti kalau bisa ada praktik cara bagaimana menentukan arah kiblat dengan menggunakan bayang-bayang. Nanti kayaknya di PUI tersendiri langsung tersendiri ya. Siap, materi sudah disiapkan, udah fotokopi kemarin nggak jadi gitu. Ada hasilnya gitu. Berarti itu kalau menentukan arah kiblat dengan rumus. Bisa juga dengan yang menentukan, suka ada tuh pemberitahuan dengan melihat matahari ketika ada di atasnya. Itu dengan menggunakan bayang-bayang. Bisa gitu. Itu ruang lingkup yang kita keseharian di bidang Dewan Hisab Ruqyah. Selanjutnya setelah arah kiblat berarti ruang lingkupnya tadi. Kemudian yaitu arah kiblat, kemudian menentukan gerhana, menentukan awal akhir bulan, misalnya kapan akhir Sa'ban, otomatis kapan awal Ramadan, kapan akhir Ramadan berarti, dan kapan awal Syawal. Itu kemudian yang kedua tentang mikot, waktu-waktu menghitung misalnya duhur, asar, maghrib, isya, subuh yang setiap otomatis tidak sama antara di bulan Januari dengan di bulan Juli. Itu ada perubahan-perubahan. Maka waktu itu ada 2, ada waktu adilah, ada waktu istiwa. Kalau yang berlaku semacam yang tidak menggunakan jadwal istiwa, pokoknya duhur jam 12, asar setengah 4. Kalau adilah itu kadang duhur jam 12 atau 11.40. Ya, kurang. Nah, gitu. Kadang asar itu jam 15. Lewat 15. Itu misalnya itu contoh-contoh. Nah, itu namanya jam adilah. Jadi kalau secara dohiriyah itu jam itu kan ada 2, ada jam digital dan ada jam analog. Nah, analog itu semacam kita yang dipakai di jam tangan, jam digital. Nah, itu dalam penentuan waktu. Nah, yang berikutnya yaitu kedudukan matahari, yaitu termasuk ini jadi beda duhur, asar, maghrib, isya, subuhnya. Nah, kemudian berikutnya yaitu awal-awal bulan, awal Komariah. Ini jadi yang kita pakai itu kalau untuk menentukan saum dengan menggunakan pergerakan bulan, kalau untuk waktu sholat berarti menggunakan pergerakan matahari. Nah, itu dalam penggunaan hisab ilmu falak. Kemudian dengan untuk faidah, kan faidah mempelajari ilmu falaknya. Kira-kira maksudnya biar mungkin ini adalah salah satu ilmu yang mungkin sedikit digemari gitu ya. Jarang orang pada dianggap mungkin karena sudah ada kalender dan sebagainya gitu, sehingga banyak orang kaum muslimin untuk tidak begitu minat untuk belajar tentang ilmu falak. Nah, kira-kira mungkin faedahnya untuk kita semua seperti apa tuh? Faedah ilmu falak, Rasul menyatakan dalam sebuah hadisnya, inna khiyara ibadillahi alladhina yurawuna syamsa wal qamara bi dzikrillah. Jadi sesungguhnya sebaik-baiknya hamba Allah adalah mereka yang selalu memperhatikan matahari dan bulan untuk mengingat Allah. Itu faedahnya. Faedah mempelajari. Bahkan Imam Ali menyatakan man iktabasa ilman minan nuzum min hamalatil Quran ijtihada bihi imanan wa yakina. Jadi barang siapa yang mempelajari ilmu falak, pengetahuan tentang bintang-bintang, benda-benda langit, sedang ia
dari kalangan orang yang sudah memahami Quran, niscaya bertambah iman dan keyakinannya. Jadi orang yang mempelajari falak itu semakin yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segalanya. Bisa saja menurut hitungan tidak mungkin bisa kelihatan, tapi bisa saja Allah memunculkan. Atau sebaliknya, menurut perhitungan ini mungkin sekali bisa kelihatan, tapi Allah menutupinya, tidak kelihatan. Itu makanya sebagai seorang mukmin mengkaji, mempelajari ilmu hitungan ini termasuk fardu kifayah. Sebab di kalangan mukmin muslim ilmu hitungan itu yang dipakai cuma dua. Pertama ilmu falak, yang kedua ilmu waris. Jadi ilmu waris yang berkembang di kalangan mukmin yang dipakai itu ilmu falak dan ilmu waris dengan rumus-rumus tertentunya. Ya. Kalau dalam menentukan satuan ukur dalam menentukan ilmu falak itu kira-kira itu apa aja Pak? Satuan ukurnya ini ada macam-macam angkanya. Pertama ada yang menggunakan dengan angka Romawi, angka Arab. Kemudian angka Hindi. Jadi angka Hindi itu semacam angka dalam Al-Quran. Itu angka Hindi namanya. Kalau kita dipakai itu 1, 2, 3 yaitu angka Arab namanya. Sedangkan yang berikutnya semacam angka Romawi. Jadi yang berlaku itu angka yang dipakai itu. Makanya termasuk jadwal untuk nakdil ayam itu dengan menggunakan angka apa? Angka dari Arab, dari Hindi dengan rumus-rumusnya misalnya dengan huruf alif dan huruf ba dan sebagainya. Tentu berarti kalau seperti itu kalau kita misalkan sebagai orang Indonesia ya berarti tentu yang bisa dipahami oleh kita ya. Makanya tidak semua orang senang ingin mengkaji, mempelajari ilmu falak gitu. Jadi termasuk buku-bukunya terbatas, tidak sebanyak semacam tafsir, fikih gitu. Terbatas buku-bukunya juga. Dan yang senang mengkaji, mempelajarinya pun terbatas pula. Itu mungkin termasuk yang sah atau enggak dengan metode itu? Kalau bagi ilmu falak tidak bisa diterima. Mencari untuk puasa yang paling akhir, mencari lebaran yang paling cepat. Itu disatukan atau mengoda dengan itu.